Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih telah berkunjung di channel Bantu Bisnismu. Dan seperti biasa di channel ini kita akan membahas mengenai serba-serbi tentang keuangan, bisnis, dan manajerial. Dan tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah kenapa tidak boleh menaruh telur di satu keranjang. Kenapa sih kita tidak boleh berinvestasi satu tempat saja? Atau kapan sih kita harus berinvestasi di satu tempat saja? Jadi kenapa tidak boleh berinvestasi di satu tempat, tapi di sudut pandang lain kapan kita harus berinvestasi di satu tempat saja? Oke, akan kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Pertama adalah kenapa kita tidak boleh berinvestasi di satu keranjang, berinvestasi di satu tempat. Dan yang berikutnya adalah kapan kita harus berinvestasi hanya di satu tempat. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita harus menentukan dulu kita melihat dari sudut pandang yang mana. Kalau kita berbicara sebagai kita pribadi, personal, ya bukan perusahaan, maka mendiversifikasikan investasi itu boleh-boleh saja. Misalnya kita punya duit ya, kita punya gaji, kita taruh alokasikan di investasi emas, di tabungan, di deposito, di tanah, di rumah, dan lain-lain ya boleh-boleh saja kalau kita bicara sebagai kita personal, pribadi. Tapi kalau diversifikasi terlalu banyak juga nggak terlalu bagus. Misalnya terlalu banyak instrumen investasi yang kita ikutin sehingga ya nanti nggak bisa kita kontrol. Ya. Jadi bagusnya kita pilih instrumen investasi yang kira-kira cocok dan sesuai sama kita. Misalnya kita cocok dengan investasi yang jangka panjang, oke sebagian kita masukin ke jangka panjang, tapi nggak usah terlalu banyak instrumennya. Lalu untuk yang jangka pendek juga mungkin kita masukkan ke instrumen investasi jangka pendek, tapi nggak usah terlalu banyak jenisnya. Ya cukup yang sesuatu yang cukup kita investasikan di tempat-tempat yang bisa kita kontrol. Karena nanti khawatirnya kita juga tidak punya banyak waktu untuk ikut mengawasi dan ikut mengelola investasi kita. Namun jika Anda berbicara sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang business owner, maka investasi yang terbaik adalah investasi di bisnis Anda sendiri. Nah, kenapa demikian? Coba kita bayangkan, misalnya Anda ingin berinvestasi kepada seorang teman ya, dan teman ini memiliki bisnis tour travel. Ya, dia punya banyak kendaraan yang disewa-sewakan. Anda ketika berinvestasi ke dia, ke teman Anda, pasti harapannya kan akan digunakan ke bisnis yang sudah dijalankan, yang sudah dia kompeten di bidang itu. Namun apa yang terjadi jika Anda investasikan uang Anda ke teman Anda tadi, dan teman Anda menggunakan uang Anda untuk membuka sebuah bisnis baru, misalnya di bidang kuliner, yang sama sekali teman Anda ini tidak punya kompetensi di bidang itu. Maka peluang uang Anda angus itu kan akan lebih besar, ya kan? Peluang investasi Anda gagal akan lebih besar. Oleh karena itu, maka jika Anda sebagai seorang pebisnis, maka saya bilang tadi, investasi yang paling besar adalah tidak boleh keluar, tapi harus ke internal Anda sendiri. Anda harus berinvestasi membesarkan perusahaan Anda sendiri. Kecuali perusahaan Anda bergerak di bidang keuangan. Misalnya Anda punya BPR, Anda punya koperasi syariah, Anda punya BMT, ya, maka Anda memang harus mendiversifikasikan investasi orang-orang yang masuk ke Anda. Kenapa? Karena semakin banyak diversifikasi, semakin aman. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memiliki kecerdasan finansial, kecerdasan keuangan. Kenapa? Supaya kita tidak tergiur untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang menawarkan bagi hasil yang besar tanpa kita tahu instrumen investasinya seperti apa, resiko investasinya seperti apa. Dan kita juga bisa fokus ke instrumen investasi yang menguntungkan. Jadi daripada kita diversifikasi ke banyak instrumen yang kita tidak kuasain, mending kita menguasai beberapa instrumen tapi yang kita paham bisa menguntungkan kita. Resikonya bisa kita manage dan untungnya besar. Emangnya ada instrumen investasi yang resikonya kecil tapi untungnya besar? Ada. Sebetulnya kita bukan bicara tentang besarnya resiko atau kecilnya resiko ya, tapi kita bicara tentang kemampuan kita memitigasi resiko sehingga kita bisa mengelola resiko. Sama, ketika kita menjalankan bisnis kan juga punya resiko rugi ya. Tergantung kita menjalankan bisnisnya gimana, tergantung kemampuan kita dalam menghandle bisnis kita. Sama dengan investasi juga seperti itu. Untuk mengelola investasi kita butuh kompetensi, kita butuh kemampuan, kita butuh jam terbang juga, kita butuh ahli di bidang itu. Oleh karena itu semakin tinggi jam terbang kita mengelola investasi, semakin ahli juga kita di bidang tersebut. Dan iya, memang ada instrumen investasi yang mitigasi risikonya itu kecil, relatif aman, tapi untungnya gede. Nah, ini yang harusnya kita cari, tapi tidak akan kita bahas di video ini, akan kita bahas mungkin di next video, di video selanjutnya. Nah, mungkin demikian teman-teman sekalian ya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kami undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.